Sargal fadilah wal kuroma ingkang kawula muliaken segenap saudara-saudara saya semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuka mata hatinya sehingga menjadi terang benderang mata hatinya untuk senantiasa syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin pertemuan pada malam hari ini kita akan diberikan sesuatu yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala berupa terbukanya mata hati sehingga kita benar-benar ainul baqo, kita oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar diantar kepada terbitnya fajar ma'rifatullah yang sempurna, sehingga kita bisa membawa spirit Ramadan, kita bisa membawa spirit Idul Fitri dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutakan kajian daripada Sayyidina Athaillah Syekhandari Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an tentang 9 par excellence sebagai satu argumentasi akan betapa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha perkasa bagi hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kalau kemarin kita sudah sampai kepada satu argumentasi kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa walladhi at'arakulla syai'in. Gusti Allah yang mewujudkan segala sesuatu, dan ini menjadi dalil, menjadi tanda bagi orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya ma'rifatullah yang sangat kuat, sehingga tidak butuh dalil apapun, tidak butuh argumentasi apapun bagi dirinya untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cukup adanya Allah inilah satu alasan adanya seluruh hidup dan kehidupan yang ada di dunia. Jadi langsung dari atas, minal majiduddin. Ini yang disebut dengan Rahmaniyah, diparingi lubere kanugrahan Allah sehingga sang hamba tanpa bersusah payah bisa mengenal Allah. Tipikal seperti ini adalah tipikal orang yang diangkat menjadi kekasihnya Allah, langsung mendapatkan SK tanpa harus melakukan riyadhah mujahadah terlebih dahulu, karena termasuk murad, termasuk orang-orang yang dikehendaki. Karena dikehendaki bagaimanapun keadaannya, ya tetap ia adalah termasuk bagian daripada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kadang-kadang ditutupi oleh dimensi-dimensi syariah. Sebagaimana Mbah Ut, Pak Purwojo, itu kan mulai kecil, sebelum beliau suluk sama Allah ya sudah dikasih. Sebagaimana Ki Haji Hamim Ghazali, mulai di dalam perut sudah mendapatkan SK, termasuk Mbah Dul. Dan banyak orang-orang yang dikasih SK sama Allah sehingga langsung bisa mengenal Allah. Sekarang selanjutnya, kaifa yutasawwaru, hale kaya apa den gambaraken ayuh jabahu ya ing yen to den aling-alingi sapa Allah syai'un suci-wiji ya. Ayah jubahu ing yen to ngaling-alingi ing Allah syai'un apa
suwiji-wiji wa huwa halih utawi Allah Subhanahu wa taala alladzi yaquddat dhahara kang pertelo bikuli syai'in. Dadi sebabe onone saben-saben sesuatu. Jadi sababiyah di mana sababiyah bikuli syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un bahwa alladzi dhahara bikuli syai'in. Segala sesuatu itu adalah menjadi satu argumentasi yang sangat terang akan adanya Allah. Apa segala sesuatu? Kalau dalam bahasa saya khutbah kemarin, al-aqwan dan al-ahyar. Al-aqwan itu perwujudan daripada makhluknya Allah. Dan al-ahyar adalah segala sesuatu yang selain Allah. Artinya yang sesuatu yang imateri, sesuatu yang tidak kasat mata. Kadang-kadang orang itu kan mengatakan manusia itu kedonyan. Apa tandane kedonyan? Uripe tergambar jelas, rekoso nyambut gawe. Ono sing nang pabrik gak mulai-mulai, ono sing nang sawah gak mulai-mulai sampai jam 12 bengi ono sawah, kumpul gendruwo. Di sawah. Ya. Bukan itu. Jadi orang yang kedonyan itu bukan itu. Disebut kedonyan adalah ketika ada dalam unsur kehidupannya itu tidak sadar kepada Allah, ya kedonyan sudah. Ya termasuk ketika kita melakukan yang namanya ubudiyah, tapi tendensinya al-ahyar, segala sesuatu yang selain Allah. Itu jenis pamrih ukhrawi. Pamrih duniawi enggak. Dia tidak mau dipuji oleh siapapun saja, ya tidak. Tetapi ada getaran-getaran sinyal hatinya yang ingin menangkap yang namanya darajatul ula, derajat yang luhur ketika ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nggak apa-apa sebagai motivasi, tapi di tengah perjalanan kemudian mestinya itu harus dilepas, karena nafsu nggak bisa dibunuh, karena manusia tanpa nafsu yang menjadi robot yang tak bernyawa. Yo gak enak mangan, yo gak kumpul bojo, yo gak kangeran nyambut gawe wong gak butuh mangan. Tidak menggerakkan diri untuk memenuhi yang namanya pemenuhan perut, tidak menggerakkan diri untuk yang namanya memenuhi sandang pangan, yo gak bangun omah, yo gak tuku klambi sing apik, tuku masker ae sing akeh, cek ganti. Karena nggak ada nafsu, nggak ada keinginan, sehingga hidupnya menjadi statis. Justru dengan nafsu ini manusia itu dinamis, tapi nafsu harus dikendalikan. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa ila akhirih. Uripe manungsa iku dihiasi dengan kecenderungan hati untuk mencintai satu yang namanya lawan jenis. Makanya seneng arek wedok utawa wedok seneng arek lanang itu normal. Bukan sesuatu yang tabu. Apalagi kalau sudah pubertas. Tapi Islam hadir memberikan solusi dengan yang namanya pernikahan. Jangan bedane menungso ane wong ambane kucing. Kalau soal melampiaskan hawa nafsu atau hal yang bersifat biologis atau dalam bahasanya kawan-kawan itu vaginatif ya. Sesuatu yang bersifat vaginatif ya. Ini kan ya kadang-kadang ngeres. Karena itu ya kebutuhan juga. Termasuk kadang-kadang ono mursyid, ono ahli zikir. Kok pas zikir kok eling bojone ae, larane zikir.
Bayo nang kamar dhisik. Dilepaskan, disalurkan syahwatnya, kemudian balik maneh adus dikir maneh. Soalnya dikir biasa panas. Kemarin dikir nafis bat la ilaha illallah. Panas. Mulane guyonane wong kula melet rekot baca rabiah. Soalnya apa? Dikir ku panas. Karena apa? Tarikan ilahiyah. Tarikan ilahiyah kok panas. Sesuatu yang terkait dengan tarikan ilahiyah panas. Sehingga ana guyonan kelewau ku yo ngono. Wong sing melotoriko biasa rabiah. Lho apa toriko biasa kon zut ora rabiah ya tidak. Artinya ketika zikir kok eling bojo ya ditekani hajate. Ngerti Tom, nekani hajat. Ditekani hajat iki basane halus arep pondok. Nekani hajate. Tapi lek selawat ada. Selawat ada. Karena di situ dibicarakan Nur Muhammadiyah dingin. Makanya kayak selawat Badawi itu panas. Karena ada redaksinya asli Nuroniyah. Muasalin nur, muasalin Gusti Allah. Gusti Allah Subhanahu wa taala panas. Jaga. 2 jam 10 atau 100 sama. Bisa terasa. Orang yang bisa merasakan aura-aura itu wah sedikit panas. Sama dengan sholawat marifat. Dulu pada zamannya Mbah Majid awal redaksi yang ditaklif pertama kan sholawat marifat leng-leng kabeh. Sehingga mengatakan gara-gara ngamal lagi gendeng. Akhirnya Mbah Majid memberikan yang namanya sholawat salsul qulub eseatin min alamil ghuyub. Eseati sangka langit dem sebagai netralisir, sehingga orang itu tidak mengalami yang namanya instabil. Jadi nggak ada istilah new normal lagi karena stabil. Lain instabil itu kan nggak normal, sehingga butuh lebih waras new normal, stabilitas. Saya kan nih ngomong kan keren-keren lah bahasanya kan new normal. Wah berotro-otro apa new normal itu. New normal. Salah mari gendeng. Mari lockdown. Mang ben kau kena lockdown kabeh. Sampai ke sekolah ngerti lockdown. Apa lockdownnya gak paham. Balik tak pernah kono gak lockdown apa. Ngotuwek padahal kan untune. Mama. Terus ono maneh PSBB. Ngeluh maneh wis. Akhire yo oleh bantuan BLT. Gak ngerti mana niki nopo niki. Nama saya niki nopo niki bantuane saking corona. Akhirnya ndonga nggih matur suwun kula dengaken corona dawa. Corona akeh ada rezekine tambah sehat. Akhirnya salah pun normal. Padha wong Solo ya ngono. Apalagi kalau orang itu sudah pada sampai kepada makom mahadiyah, mari ning langit-langit mlakune apale dalan-dalan langit tok. Wong nang bumi gak apal. Perlu yang namanya normalisasi seperti itu. Makanya wong lek wis yo padha mari mondok. Mondok uripe pondok yo satu arah Mas ya. Karena masyarakat kan akelir jalan itu bermacam-macam. Berbagai macam pernak-pernik kehidupan butuh normalisasi kehidupan. Apa normalisasi itu adaptasi. Mari gak kerja, mari mondok, langkah uripe sederhana, marono ning pabrik. Disiplin. Gak bisa semau gue. Ya harus ikut aturan. Itu namanya normalisasi. Bukan lokalisasi, normalisasi. Nah, jadi ini kaifa yatasawwaru ayyujabahu syai'un wa ladzi dhara bi kulli syai'in. Bagaimana kita ini menganggap bahwasanya segala sesuatu itu bisa menghijabi Gusti Allah
Padahal Allah adalah satu argumentasi yang sangat terang yang menjadi sebab adanya seluruh alam dan seisinya. Ini menjadi dalil, sehingga kemudian kama qala Allah Ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Cobalah kita ini telaah, cobalah lihat gugusan bintang gemintang yang ada di cakrawala. Ruwet ya. Lepasan Jokowi mau delok bintang ruwet. Delok osis rolas ruwet. Ojo ndelok wis rolas, delok wis mampet lho ruwet. Katinge sing gak enak. Ping sing kastrasi. Pertama kali balik itu kan ya. Ning pondok biasa kan ya. Motone kau gede ngene ya. Ruwet. Itu kita disuruh memeriksa antariksa, gagasan bintang gemintang. Di situ kan ada tanda-tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Itulah Allah sedemikian rumit ditata. Nyoba saiki. Sampean katakanlah suwe gak udan, kemarau. Kan bingung. Atau ini apa namanya? Perputaran rotasi bumi ini walon gak banter, geluduk-geluduk. Ya, seperti ini kan nggak terasa, padahal bumi ini kan berputar kan, tapi kok nggak kerasa karena sedemikian cepatnya. Lo nyoba nih Gusti Allah, apa karena apa putarannya kok engsel apa ini? Rotasi, kelakere gitu. Gusti Allah pemainnya lali rek, kan kayak uli ya, kelakere, ros-rosane nayeng, copo, kerasa gluduk. Karena gravitasi bumi mumbul kabeh melangkung ngene kabeh. Gak kuntilanak kan mumbul, uripe menungso mumbul. Jadi inilah merupakan salah satu hal argumentasi yang tidak mungkin terbantah, terkatakan bahwasanya Gusti Allah itu iso kalingan ambek segala sesuatu yang selain Allah sehingga menghambat perjalanan rohani seseorang. Dihijab, penuh hijab. Apa dungamu gak mandi karena terhijab? Padahal hijab itu sesuatu yang tidak ada. Dan seolah-olah menjadi hal yang ada karena kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijabnya teko apa-apa sing gak ono kan sakti. Ya kaya nek kanca yang lek cemerlangan gak mungkin ketok orang maprak duar. Itulah keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anfusihim. Ning jerawa itu loh, kalau kita mau melakukan telaah ulang muhasabah, dipikir-pikir tafakur tentang diri kita, meripat, rambut, ya mulai ujung kaki sampai ujung kepala, punya fungsinya masing-masing. Loh itulah Allah itu luar biasa, nggak nutup guys. Dipikir mana ya ruwet. Mulanya aja protes ya. Bukan Islam protes ya. Sangat ruwet sekali. Nah makanya sebagai satu kaidah dikatakan adanya satu bekas itu menandakan adanya satu jejak, itu menandakan sang pembuat jejak. Karena sampai ini ada sampah, berarti ada tanda-tanda kehidupan barusan. Kok ditinggal ono rutuane caos, kopi ini numplek, kan berarti ini jejak. Ya kayak ning pramuka golek jejak. Diketan dapat apa dan sebagainya sampai kakak pembina digoleng-goleng kan jejak. Adanya jejak itu menunjukkan sang pembuat jejak. Adanya dunia dan seisinya ini adalah merupakan bukti yang sangat nyata tentang adanya Allah. Karena apa? Jejaknya banyak, mulai manusia, mulai kehidupan dan sebagainya, itu kan jejak-jejak. Makanya nggak terbantah lah. Nah, makanya ada orang yang mengambil dalil kalau yang pertama tadi itu adanya Allah menunjukkan adanya alam. Ini menjadi dalil orang yang imannya rodok-rodok rewel, imannya rodok-rodok tipis, setipis tanggal tua ya, gimana? Atau setipis selaput darah. Kan orang masih ya, jadi ini selaput darah itu kan tipis.
setipis itu, sekulit ari. Untuk beriman kepada Allah membutuhkan bukti. Nah, contohnya meja, ini kan mesti ada yang buat. Gelas, ini kan merupakan satu bentuk karya budaya daripada seseorang. Ono kopi luwak, kopi kapal api, kopi top dan sebagainya kan merupakan satu produk-produk yang menunjukkan adanya yang memproduksi. Dari sini bisa dipahami ya. Itu yang pertama. Jadi adanya jejak menunjukkan sang pembuat jejak. Adanya dunia dan seisinya ini adalah satu jejak yang sangat nyata daripada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pertama tadi menunjukkan orang yang imannya kuat, ini adalah yang lemah. Ya terserah mau lewat mana sampean, yang penting kita Gusti Allah. Tapi lah iso ya sing imane sing cesplak. Masa sampean terima oleh karen-karen kan enggak. Lah iso kan oleh yang pertama. Meskipun ada lagu ya mengapa terus nggak kita usah dia nyanyi yang penyanyi ngalang-ngalang Gus Nur ya. Wes. Yang nomor 3. Kaifa yatasawwaru. Terexcellent yang nomor 3. Simpul yang nomor 3. Kaifa yatasawwaru ayyuh jabahu syai'un wa waladhi dhara fi kulli syai'. Hale kaya apa den gambaraken ing yen to den aling-alingi sapa Allah syai'un ing Allah sayun apa suci-wiji wa hale utawi Allah aladin nyatane dat dara kang pertela fi kulli syai'in ing dalem saben-saben sesuatu. Makanya saya Al-Bustami kalau enggak Junaidi Al-Baghdadi itu mengatakan yang disebut ma'rifatullah adalah yarallahu fi kulli syai'in. Iki kan darah fi kulli syai'in. Ini disebut ma'rifat itu ya Allah fi kulli syai'in. Iso ningali Gusti Allah ing dalem segala sesuatu. Melihat ini bukan dengan mata iki Mas. Bukan, tapi ini bi'ainil basiro, bukan ini rafi. Bi'ainil basiro. Ya Allah fi kulli syai'in ningali Gusti Allah ing dalem saben-saben sesuatu. Artinya apa? Kayak membedakan orang yang terhijab alusyuhud itu wong sing marifat maniku dalam pernyataannya dalam kehidupan itu mampu menangkap kehadiran Allah secara utuh, bukan hanya di dalam sifatnya, bukan hanya di dalam afalnya, tetapi secara dzatiyah, sehingga dia itu fana secara sempurna. Ini bahasan yang kemarin ini. Fana kan dikatakan 3, ada yang sifatiyah, afaliyah pertama kali afaliyah kalau bahasanya orang-orang thariqah itu ya ngeterapne ilmu billah itu fana, sehingga dia merasa tidak bergerak, tidak melakukan, tidak puasa, tidak sholat karena semata-mata minnah. Kalau dalam bahasanya Al-Ghazali itu minnah, mendapatkan peparingipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yo sholat bukan berarti meninggalkan, artinya kelelet rasa yang ada di dalam diri iki lho. Kadang-kadang rasa iki sing kadang-kadang gak ada wong iku sombong. Karena merasa dirinya pendekar. Delorke sakarepan, sanggol bacok. Merasa dirinya adalah seorang militer yang punya senjata dengan uniformnya. Kadang-kadang faktor seperti itu kemudian membuat dia itu lupa akan jati dirinya sebagai seorang manusia. Karena itu merasa seorang pengusaha. Aja ngono rumangsa dhek ganteng titik. Ngalono kancan titik sudah.
Makanya itu adalah semua harus kita kikis. Untuk menuju kepada jenjang mengenal Allah itu harus kita kikis. Lek sampean sing ngrumangsani sembahyang, sing ngrumangsani poso, sing ngrumangsani ibadah, ngrumangsani ndonga, ya belum hilang, belum fana bi afal. Sehingga secara syariat apa kok dongane ora mandi? Ya secara itu tertolak. Apa kok sembahyangnya tidak membuahkan hasil? Sehingga dalam satu hadis dikatakan akeh wong poso tapi ora oleh apa-apa mung kejaba luwe ambek ngelak. Ngoten nggih. Karena apa ya? Tadi karena merasa. Karena kalau merasa itu dimensinya ke ujub. Kalau ujub itu ibaratnya adalah korek api yang membakar rokok. Rokok sampean bakar. Habis. Lama-lama kan habis, gugur. Angin yang menggugurkan dedaunan. Sebagaimana lilin yang padam tertiup oleh angin. Itu karena apa? Karena perasaan-perasaan yang ada di situ. Makanya ini penting. Orang syuhud menangkap Allah itu secara utuh, bukan hanya di fana secara afaliyah, tetapi sifatiyah. Sifatnya Allah apa ya? Dermawan. Sifatnya Allah apa? Dan sebagainya. Kalau kita dermawan, kalau kita loman, itu semuanya kita merasa hanya ditajali, terperciki oleh sifat lomane Gusti Allah. Sampai welas asih marang sak padha-padha, marang liyan. Berarti dalam unsur dimensi kehidupan kita ini telah terperciki yang namanya Raufur Rahimnya, karena terperciki yang namanya Rahman Rahimnya Gusti. Sampean ngepuro ning wong liya, masih wong liya begitu bencinya dengan kehidupan kita. Berarti kehidupan kita ini adalah terperciki yang namanya sifat Rauf Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean gelem nyambung seduluran marang wong kang ora tau marani. Siapa wong gak tau marani ya aku. Sampai nang ngomong gak tau nama sampean. Nama Mas Iwan mari nama Mas Bapak itu. Nang wis tomi masih tidak gak tau wedi ya. Ate mlebu ketiban jajah. Nah, nyambung nama sing gak nyambung ki lho. Angel. Asli, ono sampean dulur gak kelem ngambung blas, ya males lah. Males lah, pasti hati kecilnya males mau ora tau disambung kok kaya gak kenal lagu. Apa maneh lek nyambungnya pas momen-momen pencalekan. Aku itu dulurmu. Tolong ya ngono aku ya. Aku nang dapil iki. Kan banyak gitu. Tapi kok sampe belum nyambung marang wong-wong yang seperti itu. Ya diuri hisab. Apa maneh? Ngekei wong sing gak tau ngekei. Siapa gak tau ngekei aku. Ya, kan seperti itu. Kan berat toh, sama nggak pernah dapat kontribusi apapun dari dia, ya nggak pernah ditolong, nggak pernah diberikan kemudahan-kemudahan, nggak pernah diberikan fasilitas. Saudara rasa orang lain, banyak orang lain rasa saudara, tapi ojo orang lain rasa istri atau rasa suami ojo. Bahaya. Ya kayak belum Dono kasih Indra. Bapak saya bertiga, Dono kasih sepakat untuk hidup bersama-sama. Saya akan juga berusaha untuk menikah sama-sama. Saya nanti akan membahagiakan istrinya Indro loh. Dan Indro biar membahagiakan istrinya Kasino. Oh keliru kan loh. Sepalian loh. Dono kasih Indro kan ada film apa itu? Film lama. Cerdas itu ya. Kayak itu. Tapi lek sampean gelem maringi. Soalnya tema-temanya ini kan tema-tema Idul Fitri ya. Spiritnya Ramadan itu ya itu tadi. Sebelum Ramadan kan memperbaiki diri, bermuhasabah. Sehingga menggunakan seluruh waktu untuk memproses agar itu benar-benar menjadi orang yang fitri, qad aflahal mu'min. Ingkang nomor kali spirit Idul Fitri. Idul Fitri ini apa? Membersihkan kemungkinan yang menjadi sandungan langkah kita di hadapan Gusti Allah.
Jadi kan Nabi nang hadis kan ana wong sing muflis, wong sing rugi. Siapa wong sing rugi? Orang yang membawa datang kepada Allah dengan amalia yang sangat banyak, bertumpuk-tumpuk, bergunung-gunung, tapi dia itu ada birokrasi kemanusiaan yang belum diselesaikan. Pernah menyakiti hati dan lain sebagainya. Ini kan juga harus diselesaikan. Sehingga ada satu cerita, ono tokoh pembesar yang masuk surganya itu dipending. Gara-garanya yaitu usut ternyata dia itu metek sing jenenge pagere wong pas mari ceramah nggak izin kan sedikit. Ini berarti kan sambungan selelet, jadi selelet dalam bahasanya cakmu itu jadi selelet. Dan selelet hubungan dia itu mendapatkan fasilitas saka Gusti Allah. Makanya kita harus bersihkan. Jaluk sepuro jenenge menungso ya. Jaluk sepuro itu lek basa syaratnya kewajiban. Meminta maaf itu kewajiban. Tapi kalau dalam dimensi yang lebih tinggi, alas yang lebih tinggi, meminta maaf itu kebutuhan kita, butuh kan? Butuh selamat kita ini. Kewajiban untuk apa? Untuk menebus kemungkinan yang adanya selelet tadi itu. Apaladan itu repot. Lene Gusti Allah sampai ngedek Gusti Allah. Ini Gusti Allah langsung. Asli. Ngedek. Sip. Oke, tapi lek apaladan bulat. Bagaimana apaladan bulat? Kenapa? Iya, harus melalui pintu ke pintu untuk menebusnya. Dan memberikan maaf ini adalah satu bentuk perwujudan bahwasanya Anda itu adalah mempunyai akhlak yang terpuji. Ning jero Al-Qur'an ada istilah kudul atfa. Paling sepuro berat. Karena ada bagian-bagian yang hilang dalam diri kita yang kemudian dirampas kemarin dilafal diparing. Makanya spiritual fitur itu ini mencari ranjau-ranjau yang memungkinkan kita meledak nerakanya Allah Subhanahu wa taala gara-gara hubungan antara. Makanya meminta maaf ini adalah menjadi tuntunan Nabi Muhammad. Caranya apa? Kanjeng Nabi ngongkon, marani, menyatakan diri bersalah, merasa dolim, menyesal dan sebagainya dengan salim bila memungkinkan. Musyafain tuntunan Gusti Allah, tuntunannya Al-Qur'an, tuntunannya Islam. Tapi kalau memungkinkan ya dengan cara-cara yang lebih makruf. Katakanlah ada yang tidak memungkinkan kayak musim-musim pandemi seperti ini kan bisa kita ini dengan daring ya, pakai online dan lain sebagainya. Tapi oleh begitu betul ya apa enak lah. Kayak nggak sah, masih aku dewe kok lek sepuluh-sepuluhan gak salaman yo. Kayak nggak sah. Kadang-kadang ya bener kan nama jenis toh. Tapi ini ono ini, ya kayak enak, kan sah. Maksud terima tadi keluarga tenanan berarti yang itu. Ya bener lah ada syarat-syarat mengatakan seperti itu, tapi kayak kemanusiaan itu melebihi daripada itu. Ya memang kadang-kadang ya arah salaman itu sampai nafsu ya. Saling wala-wale ya. Kalau guru-guru mursyid tahu kenapa ya tadi lah, karena ya apalah hubungan badan karena sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cara-cara yang ma'ruf. Kalau nggak bisa datang karena ada PSBB dan sebagainya, Japon ditutup, kono ditutup ya. Pakai tutup loh kayak ya. Yang penting bojone nggak ditutup lah kok. Gue bojone di portal, padahal nggak kapan isi soal kalau Iwan Dwi ya. Ketika apa portal ini? Kasih nama merah di portal ini. Ya apa dek ini? Perawat. Ya akhirnya itu tadi kan banyak. Kasih hadiah lah kirim pakai CNT apa dan pakainya bisa. Jamu itu hubungan. Kalau simpel ya gampang. Norek berapa norek? Nomor rekeningnya berapa? Itu kan al-ma'ruf, bisa itu lebih baik. Bisa paham nggak? Nggak bisa ya bisa dengan kita tempuh seperti itu karena Islam itu mengutamakan sesuatu yang berpotensi untuk mafsadat itu didahulukan daripada sesuatu yang maslahah. Islam itu agama yang ad-dinu yusrun.
bahasa ya soleh galak gampang. Islam itu agama sing gampang bro, jangan mempersulit dalam urusan agama. Mulane lah, ayo ngaji sing temenan biar tahu kemungkinan varian-varian dalam ilmu agama. Biar kalau yang nggak bodoh kok disalahno, ditakfirno. Pokoknya nggak bodoh mbak aku padahal kan banyak argumentasi. Makanya Allah itu jangan membebankan kepada hambanya dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan dirinya. Nah ini kan banyak ya, termasuk ketika kasus-kasus seperti ini banyak cakrawala yang keluar. Ono wayahe sing open house, ono wayahe sing close house. Apa close house itu? Tertutup ya. Ada model-model moderat juga. Karena punya alasan masing-masing, termasuk ibadah haji ya. Ibadah haji kan hari ini kan sudah resmi toh. Kemarin tuh diumumin bahwasanya untuk tahun ini Indonesia nggak ngetoni bahwasanya. Ngerti ngetoni ya? Tidak memberangkatkan. Ya kita harus usnudon lah. Lah bosone wong sufi gampang simpel. Pemane kaya Ibnu Athaillah mendakwakan al-man'u ainul ato. Al-man'u utawi kang dicegah. Ainul ato itu sesungguhnya adalah pemberian. Apa yang tidak diberikan sesungguhnya adalah pemberian. Banyak hal di situ. Ya cuma neka apa kok dirabina begitu saya iki dikei sing kono, soro. Sing kono maratuane keren, Pak. Alhamdulillah kene oleh maratuwa pengertian. Iku rahasianya. Apa apis dikatakan tukang pengembala dulu kan mesti kan kita optimis. Ya mungkin saja apis dikatakan bukan nabi kan wis tutup ya. Kayak sono pendaftaran nabi mana. Apis mungkin saja jadi pengembala umat. Tadi wakades lah katanya. Misalnya kan banyak hikmah. Kayak kesedihan hari ini, kesulitan di kita ini banyak kok, rahasianya banyak. Sehingga kita nggak menjadi aleman, kemudian kita menemukan, oh ternyata bakatku ini. Itu kan diantaranya alemanku, yang termasuk haji, ya sudah saja lah. Kita nggak usah kemudian seutuh dengan pemerintah. Terlepas daripada mungkin ada permainan-permainan diributkan kan terus kemarin dana talangan haji ning kono ge bancan sapa kita gak usah mikir itulah. Ini khusnudon. Memang kan istitoah itu haji kan mampu siji duit. Jadi tiket. Dalam persebaya kan ada duit ya. Mlebu haji apa maneh haji. Mar ngono. Kadu fisiknya kuat. Ya kalau loro-loro ya. Karena haji tenaga itu harus ekstra. Terus marono yo duitnya ono, mari ngono. Tenaga kondisi nggak aman, terjadi perang atau terjadi virus yang karena ini kan nggak diwajibkan sudah. Niatnya apa? Niatnya haji, penting kan kita sudah tahapan-tahapan sudah dilalui. Gusti Allah itu yo akeh mata-mata malaikat itu wah kayak pegawai ngerti Gusti Allah itu. Ya ya lah Haji Marius titik terbatas intele iki Gusti Allah ya. Makanya seperti itu. Jadi nggak usah. Kenapa? Pemerintah yang mungkin tasyaruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah kaidane. Kata masalah itu apa? Maslahatul am muqaddimatun ala maslahatul khos. Lagi kan kepentingan orang banyak. Tarkul mafasid muqaddamun ala jalbul masoleh. Nek kaidane ngono. Termasuk sing open house mana? Open house Pak Yai ini mungkin mengatakan open house itu akan manfaatnya, bisa cek dengan masyarakat, bisa menyerap aspirasi, ya, dan manfaatnya lebih besar daripada anggapannya dari masyarakat yang ditimbulkan kalau misalnya terjadi sesuatu. Kan anggapannya kan gini, kalau manfaatnya open house itu kan sudah sangat nyata. Bukan asumtif kan, tapi kalau yang namanya hal-hal yang buruk yang ditimbulkan kan masih asumtif, masih dugaan-dugaan, niat. Engkau lek ngene ya, itu. Padahal ya perusahaan itu belum bisa diprediksi. Makanya kalau
belum dirapid tes bahasanya. Apa rapid tes itu? Kalau dalam bahasa Qaida itu istiqra kulli. Bahasa Qaida istiqra kulli ya durung kabeh dirapid tes kuwabe. Berarti kan bersifat asumtif. Qaida apa al-baqa'u al-aslu baqa'u karena lupa saya. Jadi berarti kalau belum diistiqra kabeh ya berarti hukumnya asal apa? Ya aman. Hukumnya asal ya aman. Ada ya kita hormati lah. Orang yang mulai nulis sampai Pak Yai kok open house ya kita hormati nggak masalah karena punya kajian-kajian keagamaan tertentu. Tapi ya orang yang close ya tertutup. Ono sumasang lawan tutupi, maaf. Physical distancing, tidak menerima tamu, tutupi MKB ya jadi rasani. Garap wong rek enggak. Ya mungkin itu mengikuti pemerintah. Mungkin mengikuti pemerintah karena memang apa? Ada memang ada makanya kalau ada fakta yang seperti itu ya sudah dirasani. Wah, itu cikereng ngene wong koyo garap wong koyo winginane ya tukaran gara-gara portal ditutup. Di Malang kan terjadi. Ditutup portal akhirnya ngamuk sak RT ditembok wis pesisir gak kepedes salah wae sih. Ini kan memang kan museum legenda kayak gini iki, makanya itu tadi. Ya, kalau koidanya yang tadi kan aslu baqa'u makana ala makana ya aman ngono iku tapi lek sing bos ya mungkin melok ajaran pemerintah karena memang harus jaga jarak dan lain sebagainya sehingga kemudian menutup pintu seperti itu gak masalah. Perbedaan antara apa namanya ulama kan rahmat ya harus kita hargai. Imam Syafi'i aja kan ngomong pendapat saya mungkin benar tapi ada kemungkinan salah dan pendapat dia kita anggap salah tapi ada kemungkinan terbuka untuk benar. Jadi kan saling enak. Dan ada yang moderat berarti gelar yang nomor 3 itu golongan wong sing penting zona hijau ya tak buka lah ana daya masuk kan nggak tulisan nggak apa-apa karena daya mlebu yang penting zona hijau ya buka lah. Tapi kiai itu rata-rata kayak iki moderat bedanya ya monggo maksudnya wae ya Pak masih pas wae kelon lah ya ana daya ya iksar ya itu iksar. Kenapa? Umatnya teko bengi ya bengi nggak pernah protokoler ya itu jam piro ya wis welcome. Sepenting iku mang lek yo kata ngundang yo dayono apa ya kan kita datang ya dilayani sampai boleh kata diusir. Jadi kan kalau protokol pemerintahan gimana? Kenapa? Karena menganggap perkara yang paling bagus itu yang tengah-tengah. Maka ada lika jalnatu umatan wasaton. Jadi umat yang tengah-tengah. Jadi itu. Nah itu makanya sakwasangka tentang saat ini ya perlu kita cermati lah. Intinya sebagai seorang berjalan di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala siji. Sebagaimana kaidah sufi yang kita anut, segala sesuatu yang ada di bumi ini nuansa dan fenomena-fenomena yang akan kita rasakan itu semata-mata semuanya adalah sudah menjadi kehendak Allah. Bisa mensadar, eling itu pakainya Allah. Cawe-cawe dalam kehidupan kita wis Gusti Allah disenyumin aja lah wis itu Gusti Allah. Ada corona. Enggak usah takut kelebihan ya itu bagian daripada skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Cara lahirnya kita ikhtiar dengan protokol dan sebagainya. Cara batinnya kita tawakal kepada Allah selesai. Gak usah takut. Juga nggak boleh sombong. Karena aku bro, sehat aku. Jadi ya seperti itu. Wah aku sembahyang ya, gak mungkin lah ya. Namanya Gusti Allah, bukan berarti lek kena iku marang dadi wong sing kesakitan kan bukan. Kowe kena atap yo. Nah, gak mesti. Wong dikei yo dongane mati, sepuro istidroj. Kan gak bisa kita nilai. Tsunami diatap oleh Allah. Gunung meletus di atap, orang nggak tahu sembahyang di atap kan tidak. Kita kan kadang-kadang sederhana, gampang banget ngomong juga menilai. Akeh kok wong iku didatengno kaya wali-wali Gusti Allah tapi sebenarnya iku dikai pakaian setan. Akeh pakaiane
kadang-kadang bisa menerangkan secara detail tentang hakikat sesuatu, diberikan hikmah dengan bahasa-bahasa yang sangat indah. Padahal dia itu merasa aku wis dapat yang namanya hakikat. Jadi padahal mau dijerumuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Dikai pimpinan, dikai pangkat, dikai dunia dan sebagainya, belum tentu dia itu adalah orang yang dimuliakan. Kayak Korun kan ono banyak ceritanya. Salaba, ya kan? Salaba kan wong paling melarat. Lek ono lagu Medizat itu ya Salaba itu. Aku merasa orang termiskin di dunia ya Salaba. Ada pakai mak sarung tok, gantian sampai bojone mulai sembahyang jamaah gak tahu malah wiridan. Nanti Nabi penasaran, kenapa Salaba kok gak tahu malah wiridan? Ternyata Nabi, saya harus cepat pulang karena di rumah istri saya telanjang, khawatir tonggoku beding-beding diinceng nih sono. Akhirnya wis ndongano kayak wedhus kok nangon mana-mana berdol-berdol, akhirnya lupa juga. Nah, makanya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan yang akan datang kita adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihijabi oleh apapun. Kalaupun kita terhijab itu adalah hijab sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Ya, mantar muga apa wis sampai niki dadi wong sing gak kehilangan Gusti Allah. Lahir batin gak kehilangan Gusti Allah, artinya dadekno wong sing makrifat marang Gusti. Marifat itu berarti wong sing sakti ya, marifat itu wong sing sadar wae apes iku marifat wis. Padha sampe ndonga tapi gak rumangsa apes, gak rumangsa foto ya gak ndonga malah berarti. Iki gojekan Gusti Allah. Arek iki rek. Ndonga kan nggawa pangkat ya Allah, pangkat saya padha kan ben takoni. Ibrahim, kamu makannya apa? Khalilullah, Musa, Kalimullah, Isa, Ruhullah, Muhammad, Anal Yatim, antara yatim dan nabi. Itulah. Ya makanya kita kedepankan dimensi kemanusiaan kita yang betul-betul membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas banyak salah yang saya perbuat, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.